Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wa alamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu kita yaitu Bapak Muhammad Rohim SPDI MPDI. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Elisa Fitri, anggotakan Endah Nur Putri, Fitri Istiqomah, dan Ulfa Aulia Winesti. Di sini kita akan menjelaskan makalah kita yang berjudul huruf dalam Arab. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian huruf. Pengertian huruf yaitu suatu unsur yang tidak akan jelas maknanya bila tidak digabungkan dengan unsur lain. Jadi huruf ini tidak bisa terdiri dari satu unsur, harus dari beberapa unsur baru jelas maknanya dan sempurna. Yang kedua yaitu pembagian huruf. Pembagian huruf dibagi menjadi dua, yaitu huruf madani dan ma'ani. Huruf madani yaitu huruf yang merangkai sebuah kata, bisa disebut dengan huruf hijaiyah atau huruf ejaan. Contohnya itu alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dan seterusnya. Lalu huruf ma'ani. Huruf ma'ani yaitu yang prinsipnya membawa makna yang melekat pada dirinya, meskipun makna tersebut belum bisa dipahami sebelum dirangkaikan dengan kata lain. Huruf ma'ani ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu huruf jar dan huruf ataf. Yang pertama yaitu huruf jar. Huruf jar yaitu huruf yang menyebabkan kata benda atau isim mufrad yang mengikutinya berakhiran berharokat kasroh. Lalu yang termasuk huruf jar itu seperti ala, fi, nan, dan min, dan masih banyak lagi. Berikutnya kaidah huruf jar, yaitu yang pertama huruf jar setelahnya harus isim. Yang kedua, huruf jar tidak bersambung dengan fiil. Yang ketiga, huruf jar tanda pengenal dalam Islam. Berikutnya pengertian huruf ataf akan dijelaskan oleh rekan saya, Fitri Istiqomah. Selanjutnya, huruf ataf. Dalam bahasa Indonesia, huruf ataf biasanya disebut dengan kata hubung, dan, atau, kemudian, dan sebagainya. Adapun dalam bahasa Arab, huruf ataf terbagi menjadi dua, yaitu ataf bayan dan ataf nasak. Ataf nasak sangat sering ditemui, berbeda dengan ataf bayan yang sangat jarang ditemui. Macam-macam huruf ataf, pertama ada waw, digunakan untuk sekedar menggabungkan dua kata atau lebih. Contohnya, Muhammad, Hasan, dan Syahid telah datang. Yang kedua, qaf, digunakan untuk menggabungkan dua kata atau lebih secara berurutan dengan tanpa adanya jeda. Contohnya, Muhammad datang, kemudian Hasan, kemudian Syahid. Yang ketiga, tuma, digunakan untuk menggabungkan dua kata atau lebih secara berurutan dengan disertai adanya jeda. Contohnya, Muhammad masuk masjid, kemudian beberapa saat kemudian Hasan. Yang keempat, au, digunakan untuk menggabungkan dua kata atau lebih untuk menunjukkan sebuah pilihan atau untuk mengungkapkan keraguan-keraguan. Contohnya, dibolehkan bagi segenap mahasiswa untuk bermain atau belajar pada hari libur. Dan yang terakhir, digunakan untuk menggabungkan dua kata atau lebih guna menuntut suatu kejelasan. Huruf ini biasanya terletak setelah huruf istifham a. Contohnya, apakah bapakmu seorang insinyur ataukah dokter? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu Fitria Istiqomah, mengenai kaidah hukum athof. Kaidah hukum athof. As-Sayuti di dalam Al-Iqtan menyebutkan macam-macam dari kaidah athof yang menurutnya adalah bagian dari kaidah-kaidah yang sangat penting dan perlu dipahami serta dipelajari dan dikuasai oleh para musafir. Begitu juga dengan Az-Zarkashi di dalam Al-Burhan menjelaskan detail kaidah-kaidah athof, di antaranya adalah athof mufrad kepada mufrad dan jamak kepada jamak. Adapun dari kaidah mufrad ini adalah menghasilkan hubungan antara yang kedua dan yang pertama.
di dalam i'rab agar diketahui bahwa hubungan antara yang kedua dan yang pertama itu sama dengan yang pertama di dalam pengerjaannya, seperti dalam Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi warjulukum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fataharu wa in kuntum marada wala safarin awazarum minkum minal ghaiti awala mastumun nisaa falam tazidu ma'am fatayamamu sumidan tayyiban famsahu biwuzuhikum wa aydiyakum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirukum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari perjalanan, dan dari tempat buang air atau kakus dan menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak ingin memberatkanmu, tetapi Ia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, supaya kamu bersyukur. Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 6. Jika lafaz al-Razali dibaca rasyab, maka lafaz ini ataf kepada lafaz al-Zuhu, dan jika dibaca jar, maka lafaz ini al-Azhari ataf kepada lafaz Ra'usa. Demikian dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari perjalanan, dan dari tempat buang air atau kakus dan menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak ingin memberatkanmu, tetapi Ia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, supaya kamu bersyukur. Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 6. Jika lafaz al-Razali dibaca rasyab, maka lafaz ini ataf kepada lafaz al-Zuhu, dan jika dibaca jar, maka lafaz ini al-Azhari ataf kepada lafaz Ra'usa. Demikian dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang ciri-ciri huruf Arab. Ciri yang nampak pada huruf Arab yang pertama, bahasa Arab memiliki ragam huruf dalam penempatan susunan kata, yaitu huruf terpisah. Ada bentuk huruf di awal kata, di tengah, dan di akhir kata. Yang kedua, setiap huruf hanya melambangkan satu bunyi, contohnya huruf ba. Jika huruf ba sudah diberi harokat fathah, maka dia tidak bisa ditambahkan harokat lainnya. Yang ketiga, cara penulisannya berbeda dengan huruf Latin, karena huruf Arab biasanya ditulis dari sebelah kanan dan huruf Latin ditulis dari sebelah kiri. Selanjutnya, ciri-ciri khusus. Yang pertama, vokal panjang dianggap sebagai fonem. Huruf-huruf fonem di sini contohnya alif,
waw, dan ya. Yang kedua, bunyinya di tenggorokan, contohnya ha dan ain. Yang ketiga, bunyinya tebal, contohnya shod, dot, to. Pembagian kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3. Yang pertama, huruf ma'ani. Dinamakan huruf ma'ani karena huruf tersebut mempunyai arti tersendiri, berbeda dengan huruf hijaiyah. Yang kedua, fi'il. Fi'il adalah kalimat dalam bahasa Arab yang mengandung makna pekerjaan atau sifat, dan dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata kerja atau sifat. Yang ketiga, isim adalah sebuah kalimat dalam bahasa Arab yang mengandung makna benda.